Oke, jadi kalau misalnya ya kita coba trace back dalam hal talent relationship management. Berarti kan kita bicara dua sisi ya, Pak Yanto ya, dua sisi di mana kita perlu lihat apakah karakternya, job desk-nya, fungsi kerjaannya yang dibutuhkan itu sudah bisa align atau malah ini nyabangnya terlalu jauh gitu ya, kurang lebihnya ya. Nah, kalau misalnya boleh di-share dari pengalaman Yanto selama ini nih, dari case-case mungkin di perusahaan ya, isu terbesarnya dalam konteks talent relationship management itu apa kok? Jadi gini, misalnya fungsi seorang manajer ini bisa terjadi ya. Atasannya harus memikirkan hal yang lebih strategis. Tapi ternyata anak buahnya yang lebih strategik. Itu bisa membuat tim ini melempem. Gitu. Jadi ya, tapi ini kan tergantung kompetensi yang lain. Bukan hanya soal dari sisi talentnya doang. Tetapi kan memang juga kalau sang atasan mungkin product knowledge-nya udah lebih matang. Ya, tetap dia jadi atasan. Ya, secara manajemen dia sudah lebih matang. Pengalaman semua lebih matang. Tetapi secara strategik dia kalah sama anak buahnya. Nah, kalau anak buahnya memang bisa menganalisa seperti itu dan penerimaan dia juga atau agreeableness di dalam dirinya si bawahan itu bisa sering protes. Kok begini sih? Jadi memang kurang align. Karena yang bawahnya lebih bisa berpikir strategik, akhirnya malah cenderung mempertanyakan apa yang di keputusan atasan. Betul. Oke. Dan itu bisa jadi relationship dalam hubungan kerja, bisa jadi isu ya kalau misalnya itu nggak segera diatasin ya. Betul. Nah, ini sebenarnya juga ada dua hal ya. Satu untuk rekrutmen, satu lagi juga untuk menganalisa mereka yang sudah kerjasama di dalam perusahaan. Gitu. Kalau kasus-kasus saya justru lebih banyak ini terjadi dari business owner-nya, Pak J. Business owner. Jadi business owner-nya itu dengan ya kebanyakan kan family business ya Pak J. Jadi mostly pengusaha-pengusaha yang sekarang sedang berkembang itu mulainya kan dari family business. Saya meng-coaching mereka supaya mereka mendapatkan bisnis yang lebih profesional, gitu. Tapi di dalamnya pasti kita ketemu bagaimana interaksi antara suami dan istrinya dan jabatannya tentunya, gitu. Dan ini sedikit kompleks karena mereka kan pasti kalau di rumah ngomongin gitu ya. Salah satu kasusnya adalah sang suami curhat lah ke saya untuk mengatakan, kok saya dituntut istri saya begini, kan itu bisnis dari papanya ke saya ambil peranan cuma di sini. Jadi sering bertengkar. Ya akhirnya saya kasih saran bahwa kita meetingin soal absensi aja di perusahaan. Yang Anda diskusikan adalah hal-hal jangka panjang dan strategik perusahaan, tapi Anda diskusinya di dapur, di meja makan, gitu ya. Anda nggak benar-benar meluangkan waktunya secara baik, gitu. Sehingga rules-nya adalah mendisiplinkan, kalau kita mau bicara, kita harus siap. Kita harus siap bicara strategik, lengkap, dan di ruang meeting. Gitu. Jadi nggak kebawa fungsi keluarganya, gitu loh. Profesionalismenya terjaga ya. Ya, jadi menjaga di situ. Tetapi bagaimanapun juga perbedaan ini mengajarkan kita untuk melihat potensi konflik. Tetapi balik lagi, kita juga harus siap bagaimana melihat konflik ini, bagaimana menyikapinya, menyelesaikan masalah itu. Gitu. Nggak hanya sekedar tahu, karena PR selanjutnya itu adalah bagaimana supaya dia bisa bekerja sama. Tetapi jauh lebih gampang mendapatkan kerjasamanya setelah kita tahu di titik mana dia berkonflik.
Karena kita tahunya kalau kita nggak ada Kevlin, kita tahunya dia suka ribut. Dia tukang wah, dia bertengkar terus. Tetapi kalau dengan Kevlin kita tahu titik masalahnya di mana. Gitu. Oke. Noted. Tadi kan Gimana? kalau di case-nya tadi misalnya ternyata perlu mengkondisikan kalau case-nya dari owner tadi dan family business, akhirnya mungkin tidak ada pemisahan antara diskusi ini dalam konteks suami istri atau ini sebenarnya diskusi dalam konteks rekan kerja. Akhirnya kan menyampur semua, itu akan mempengaruhi relationship dalam hubungan kerja gitu ya. Nah, cuman kalau sekarang kan juga ada kaitannya, misalnya ya kalau dalam kerjaan kan juga kalau bisa kayak as a family juga nih, gitu kan. Jadi bisa ngobrol. Nah itu kan juga mempengaruhi kondisi ya. Meeting kadang ya di casual aja di meja makan, lagi meeting, atau misalnya lagi sambil kita sambil casual meeting di luar kantor misalnya, atau apa nih. Nah itu kan juga sebenarnya ada sisi positifnya di mana bisa membuat suasana diskusi nggak terlalu formal, mungkin ide-ide bisa keluar. Nah kalau dilihat dari aspek itu, dari perspektif itu kaitannya dengan talent relationship gimana dulu? Nah, gini Pak J. Jadi ini bahkan ada salah satu yang kasih testimoni ya ke saya. Salah satunya dia katakan adalah, terima kasih coach, sekarang saya bisa lebih memahami suami saya. Nah, artinya apa? Di satu sisi dia memahami dirinya sendiri. Tetapi setelah kita buka, lalu dia membaca bagaimana karakter si suami, maka acceptance-nya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi dia tahu, ini sang istri bilang gini, saya tuh suka ngomong, suka curhat, tetapi sang suami selalu, ya namanya cowok, rata-rata begitu sih, kalau istrinya curhat, maka yang keluar adalah solusi. Ya, betul kan? Sang cowok tuh selalu begitu. Cowok itu selalu mau menyelesaikan masalah secepat mungkin, apalagi kalau dia tipenya, kalau di MBTI itu T ya. Ya. Jadi sehingga dia itu langsung kasih solusi. Begini aja, kenapa kamu nggak giniin? Kenapa begini? Nah, sang istri nggak terima. Enggak, gue mau cerita aja. Ya udah, kalau mau cerita aja ngapain? Udahlah, jadi ributnya di situ. Sang istri sebenarnya sudah punya tahu cara-caranya, cuman butuh curhat. Cuman tolong sediain kuping aja. Gitu loh. Jadi, nah di titik mana yang saya lihat, oh iya memang kurang. Dia maunya action oriented nih, orangnya gitu. Ya. Nah, tetapi dari situ dia juga belajar sifat suami seperti apa. Sang suami setelah merasa ditolak, kesel. Setelah usul-usulnya, gue udah pikirin seperti ini, tapi lu tolak. Ya ngapain? Ya lu sendiri lah. Ya akhirnya ribut lah, gitu ya. Dan itu ribut-ribut itu sering banget. Dan ribut-ribut itu juga nggak semata-mata soal karakter sih, tetapi juga soal, ya dasarnya memang karakter, tapi pengambilan keputusannya, framework-nya belum sama. Gitu. Framework dalam manajemen belum sama. Jadi memang kompleks. Kalau kita ngomong bagaimana mereka tuh ribut, itu kompleks. Nah, menjawab pertanyaan Pak J, ya betul. Satu cara kehangatan tetap harus ada. Bukan hanya sekedar ngatur, memformalisasi, tetapi membagi atau fokus kepada suatu titik permasalahan di dalam sebuah diskusi, itu sangat penting. Tanpa mengorbankan keakraban tentunya. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah kesiapan di dalam melakukan diskusi. Karena seringkali pada saat kita melakukan diskusi, otak kita lagi kemana, tapi diajak ngomong. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya akhirnya salah satunya ya ciptakan kondisi itu tadi ya, kondisi supaya mereka ini yang berkepentingan atau siapapun yang terlibat paling nggak biar bisa lebih optimal dan mereka bisa lebih clear, jangan sampai nyampur obrolannya gitu. Betul. Ya. Ya betul. Tapi juga nggak membuka. Jadi gini, kita juga
kadang-kadang oh ini kepikiran ini gitu ya. Nah seringkali ini saya juga ajarin kepada para pemimpin rapat adalah sebuah hal yang sifatnya di luar konteks meeting. Oke, terima kasih Pak. Nanti itu kayaknya kita akan bahas terpisah, gitu. Jadi nggak ditolak, tapi saat ini kita fokus ke arah sini, gitu. Nah, ini sesuatu yang juga harus dilatih di dalam interaksi sebenarnya. Gitu. Jadi paling nggak itu juga Ya, bagian dari menjaga mereka juga gitu ya. Ya, ujung-ujungnya sih pada saat kita tahu saling mengenal karakter, ujung-ujungnya adalah bagaimana meresponi dan berinteraksi dengan rekan kerja. Gitu. Oke. Ini ada, saya lihat Bu Suryani ada raise hand. Bu Suryani, boleh Bu? Ya boleh ya ikutan ya, mau nanya aja sebenarnya. Saya jadi penasaran juga. Jadi saya banyak di industri pendidikan ya di universitas. Saya mau nanya dong, benar nggak sih ternyata kebanyakan pekerja itu tipikalnya introvert. Jadi contoh gini, misalnya dia tugasnya marketing gitu ya. Tugasnya marketing nggak bisa dong kalau nggak keluar kantor ngomong sama orang dia capek gitu. Nah itu kalau kejadiannya kayak gitu, sedangkan mostly yang di interview juga, maksudnya penggantinya juga banyak kan modelnya sama gitu. Itu apa yang harus dilakukan ya? Apa bisa mengubah orang introvert menjadi tidak cepat capek kalau ketemu orang banyak, sehingga program yang udah ada budgetnya jadi tidak dapat dijalankan karena orangnya udah keburu capek gitu. Gitu. Coba saya nanya itu Pak Yanto. Thank you. Oke, baik. Good question, Ibu Suryani. Jadi gini, Bu. Pertanyaan saya adalah gini. Ibu, apakah MC selalu harus ekstrovert? Enggak. Jadi sebenarnya kalau di dalam melakukan ekstrovert sama introvert, dari pengalaman saya, sales yang bagus bukan ekstrovert dan bukan introvert. Tapi kalau kita lihat dari DISC, S-nya tinggi. Follow up. Karena pekerjaan itu mengulang. Apalagi kalau kita penjualannya adalah penjualan yang sifatnya B2B. Yang kita harus sering ketemu orang, ulang lagi. Jadi, dia harus orang yang lebih kepada tekun di dalam melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Gitu. Pak Yanto, jadi penasaran lanjut ya, Jay ya? Jadi penasaran. Ya, boleh. Kan waktu udah di interview gitu ya, biasanya kalau waktu interview, oh iya siap, tahu pekerjaannya kayak apa gitu. And then begitu udah accepted gitu ya, makin lama makin tampak tuh. Ini saya nggak tahu apakah suasana atmosfernya perusahaan gitu ya, atmosfernya universitas gitu, sehingga membuat orang-orang cenderung menjadi diam, tidak suka ketemu orang gitu ya. Padahal di mana kalau dibilang kayak tadi ya, MC apa harus semuanya ekstrovert? Nggak juga gitu. Tapi kan itu titik profesionalisme ya. Nah kalau gimana dengan orang-orang yang tidak, atau masih muda lah gitu ya, tidak mengemban titik profesionalismenya pada titik yang seharusnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Artinya, Ibu itu berbicara soal arahnya kepada culture. Culture perusahaan. Kalau Ibu menginginkan sebuah perilaku tertentu, coba teman-teman tahu nggak apa itu culture? Yo, ini biasa kalau coaching kan gitu nanya ya. Ini pasti culture. Menurut kamu culture itu apa sih? Gitu. Menurut Ibu Suryani culture itu apa? Budaya kerja. Ya, terjemahannya budaya kerja. Tapi saya bantu ya. Culture itu depannya ada kata collective behavior, secara kelompok, gitu ya. Nah, untuk membangun budaya kerja, maka memang nggak bisa dari satu orang. Gitu. Saya kemarin kasih lihat ada satu percobaan sains yang 4 monyet, gitu ya. 4 monyet itu, ada videonya sih, teman-teman bisa cari di YouTube. Ada 4 monyet, nah, ditaruh di dalam kandang. Monyet yang satu, bukan yang satu, ada setanam pisang di atas, di tangga. Tapi kalau salah satu monyet naik ke atas, maka 3 yang lain disemprot air dingin. Gitu. Ya, teman-teman ada itu percobaan sendiri sebenarnya. Lalu, kalau ada salah satu yang mau naik, maka yang lain nahan. Nggak boleh naik. Bahkan jadi berantem. Begitu. Ya. Lalu dari 4 ini udah kompak nih.
bahwa nggak boleh naik, karena selalu naik ke tangga ambil pisang pas kita disemprot pakai air dingin. Itu. Nah, satu monyet diganti dengan monyet yang nggak pernah disemprot. Lalu, apakah yang satu ini mau naik? Naik. Tapi akhirnya, dia itu ditarik-tarik lagi semua. Lalu satu persatu diganti. Ya, jadi tidak ada satupun monyet di situ yang pernah kena semprot air dingin. Tapi empat-empatnya memiliki behavior yang sama. Nah, behavior ini menular, terus-menerus, gitu ya. Itu terjadi. Nah, kalau memang kita mau membongkar sebuah value ataupun culture, ya memang kita harus punya program. Nggak bisa dari satu orang. Pertanyaannya dari business owner itu, Coach, gimana caranya sih bisa mengubah itu? Ya, salah satu ekstrimnya adalah ganti 4-4 monyetnya. Gitu. Atau dibikin suatu program tertentu untuk supaya dia nggak lakukan hal itu. Jadi memang harus ada program gitu untuk melakukan hal itu. Tapi kembali lagi, apakah culture itu menjadi suatu culture yang memang efektif terhadap prestasi, itu juga harus diukur. Nah, kalau tadi sempat Ibu Suryani mengatakan pada saat di interview mengatakan iya. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah menggunakan teknik BEI, Behavior Event Interview? Karena kalau Behavior Event Interview, yang kita cari bukan janji-janji mereka, tetapi apa yang sudah mereka pernah lakukan yang mengarah kepada behavior. Jadi, kesuksesan masa lalu tidak menjamin kesuksesan yang akan datang. Apalagi kalau cuma janji-janji. Yang dipotret, yang difoto adalah perilaku yang mendukung kesuksesan itu dengan pertanyaan yang namanya STAR questions, ya, situation, task, action, and result. Gitu. Itu pertanyaan BEI. Nah, pertanyaan BEI tidak pernah bisa kita dapatkan kalau kita nggak punya kamus kompetensi. Oleh sebab itu, saya selalu mengkombinasikan antara kamus kompetensi saya yang saya cari melalui BEI plus dari kompetensi yang saya baca dari Kaplan. Karena Kaplan hanya bisa kasih saya 8. Tapi saya butuh 16 misalnya, gitu ya, atau butuh 10. Maka 2 itu mana yang saya bisa dapatkan dari BEI. Mana yang saya bisa dapatkan dari tes Kaplan. Nah, disitulah kita bisa menilai orang tersebut. Dan kita sadar sih, Bu, kalau kita lagi interview, itu faking goods-nya pasti jalan, Bu. Gitu ya. Dan pasti mereka akan membuat dirinya bagus, dia janji-janji. Nah, ya kita sebagai perekrut harus lihai, menggunakan banyak cara, karena memang waktu kita terbatas. Itu ibaratnya sekarang coba kita tes. Berapa lama sih kita di dalam melakukan interview, ketemu orang 3 kali ketemu dah, gitu ya. Itu 1 kali ketemu 3 jam. Ya 1 jam lah, atau 1,5 jam. Kalau 3 kali ketemu, paling-paling kita 8 jam, interview itu 8 jam, itu pun orang udah pasti sudah mengeluh, interview lama amat ya. Gitu. Dan 8 jam yang kita spend, itu untuk mempertaruhkan prestasi dia dalam jangka waktu yang tahun-tahunan. Ibarat kalau kita milih pacar kan, panjang kan, kalau kita pilih pacar kan. Tapi ini pilih kandidat itu, kita perlu tools yang mumpuni. Gitu, harus lihai. Gitu. Itu kira-kira gitu, Bu. Thank you, Pak Yanto.